Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Salam dan salihah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di pelajaran yang ke-8 ya dari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pelajaran yang ke-8 ini kita akan belajar atau mempelajari yaitu yang terkait dengan al-iman ya. Apa itu? Iman. Iman itu apa? Iman itu adalah keyakinan di dalam hati ya. Kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Itulah iman. Dan di sini kita akan mempelajari tentang al-imanu billah, iman kepada Allah, iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Saudara salehah, perlu diketahui bahwasannya ya di dunia ini umat ya manusia memiliki keimanan yang beraneka ragam, memiliki keimanan yang berbeda-beda ya, yang berbeda-beda. Ada yang menyembah Allah, ya, ini adalah bagi kaum muslimin, dan ini juga termasuk nikmat yang patut kita syukuri. Kita dilahirkan dalam keluarga Islam, kita ya sebagai orang-orang yang beriman, yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana ada orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk ya. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ya. Ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, ya. Ada yang menyembah pepohonan, bintang, ya, dan lain sebagainya. Berhala, ya, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perbuatan yang sangat tercela ya. Paling mungkar, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga ya sudah Islam tapi tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah, masih percaya kepada jimat-jimat ya, benda-benda keramat gitu kan. Maka ini juga hal-hal yang dapat merusak keimanan seseorang gitu kan. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hanya kepada Allah lah kita menyembah. Semua ibadah ya hanya kita tunjukkan kepada Allah. Kita tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menghinakan diri kecuali hanya kepada Allah, ya. Kita tidak berharap dan takut kecuali hanya kepada Allah, Tuhan kita, ya. Tuhan orang-orang yang beriman. Maka apa itu Tuhan, ya? Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, yang ditaati, yang diibadahi, ya. Atau juga disebut dengan Rob, ya, atau ilah. Maka kita sebagai seorang yang beriman, ya, kita hanya menuhankan Allah, tidak menuhankan siapapun, apapun selain Allah, ya, tidak menuhankan siapapun, apapun selain Allah. Maka hanya Allah lah Tuhan yang hak, yang patut untuk kita sembah, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, ya. Maka hanya kepada Allah lah kita beribadah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah, ya. Kita tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, ya. Ibadah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu haji, ya. Kemudian membaca Al-Qur'an, ya, tilawah Al-Qur'an. Kemudian kita berpuasa, ya, kita membayar zakat,
kita sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka semua itu kita niatkan hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk sesuatu selain Allah, ya. Karena ada orang yang berpuasa, tapi puasanya ingin mendapatkan ilmu kebal misalnya. Puasanya ingin mendapatkan ilmu yang lain gitu kan. Ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh syariat kita, ya. Nah, ini merupakan perbuatan yang tercela, walaupun itu nampaknya baik dipandang orang, akan tetapi itu perbuatan yang tidak benar, ya. Perbuatan yang tidak benar karena sudah memalingkan niat dalam beribadah kepada selain Allah. Misalnya ada orang pergi haji tapi niatnya bukan untuk karena Allah, panggilan Allah, memenuhi perintah Allah untuk agar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, atau ingin dikenal orang supaya orang itu tahu, ya. Nah, ini perkara-perkara yang tidak boleh dalam agama kita, ya. Maka kita harus menjauhi, ya, ibadah kita. Semua ibadah itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita. Jadi nggak boleh ibadah untuk berhala, ibadah untuk sesuatu selain Allah. Ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, karena kita sudah mengikrarkan, menuhankan, meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai Rabb kita, maka kita harus menghindari segala bentuk apa-apa yang dibenci oleh Allah, ya. Banyak hal, dosa dan maksiat, termasuk juga ini perbuatan syirik yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mempercayai jimat-jimat, ya, supaya kata mereka dengan jimat-jimat itu bisa melariskan dagangan, ya, dan lain sebagainya. Maka ini perbuatan syirik yang patut untuk kita jauhi, ya, salih dan salihah. Ya, meminta ke kuburan, ya, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal, ini disyariatkan, ya, ini disyariatkan. Tapi ya, mendoakan atau berdoa, ya, berdoa kepada kuburan, meminta kepada kuburan, ini perbuatan syirik, perbuatan yang dibenci oleh Allah, ya, perbuatan yang dibenci oleh Allah dan tidak akan diampuni. Kan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nah, atau meminta kepada pepohonan, ya, percaya kepada pepohonan yang dianggap keramat oleh orang bisa mengabulkan permintaan kita, maka tidak boleh. Kita hanya minta kepada Allah saja, tidak kepada jimat-jimat, tidak kepada kuburan, tidak kepada pepohonan, ya. Maka inilah yang dinamakan dengan dosa syirik. Dan dosa syirik merupakan dosa yang paling besar, ya. Min akbaril kabair, dosa yang paling besar ada asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa, ya, dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, bahaya, ya, soleh-solihah. Maka kita perlunya belajar agar kita tahu mana tauhid, ya, mana syirik. Kalau kita hanya berdoa kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, ya, maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kalau kita takutnya kepada selain Allah, berharapnya kepada selain Allah, kemudian meminta kepada selain Allah, ya, na'udzubillahi thumma na'udzubillah, ya, kita berlindung pada Allah dari perbuatan ini. Ini perbuatan syirik yang diancam akan dimasukkan ke neraka orang yang melakukan perbuatan syirik, ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan dari perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah ini, yaitu syirik, ya, saudara-saudara. Kemudian Allah itu Maha Esa, ya. Bahwasannya Rabb kita, Tuhan kita itu hanya satu, Allah saja. Kalau agama-agama yang lain ada Tuhan yang beraneka ragam. Ada yang Tuhannya 3, ada yang 4, ya. Nah, ini tidak masuk akal, ya. Kalau Tuhannya banyak, lebih dari satu, nanti bisa berkelahi antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain, ya. Nah, tidak mungkin gitu kan. Penguasa, ya, dalam satu negara misalnya ada
2 atau 3 presiden, kan nggak mungkin, akan kacau berantakan, apalagi Tuhan ya. Maka hanya Islam lah yang mengajarkan Tuhan, ajaran yang benar ya, agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad," ya. Insyaallah saudara-saudara sudah hafal nih surat apa? Surah Al-Ikhlas. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang esa, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, makanya syahadat kita la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Tidak ada ya yang selain Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada malaikat, walaupun malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada nabi, walaupun kita tahu nabi adalah orang yang paling mulia, orang yang mendapatkan kecintaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ajaran Islam adalah ajaran yang hanya beribadah kepada Allah, Allah yang esa. Ya, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena itu merupakan perbuatan syirik, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang harus kita ketahui pula ya terkait dengan iman kepada Allah adalah Allah berbeda dengan makhluk ya. Bahwasanya Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan manusia, tidak sama ya. Tidak juga seperti malaikat. Ya, manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Allah tidak minum, tidak butuh makan, tidak butuh tidur. Lah, ya, tidak. Ya. Kemudian bahwasannya ya sifat Allah berbeda juga dengan sifat makhluk ya. Allah juga Maha mendengar ya. Karena makhluk juga memiliki sifat mendengar, tapi pendengaran Allah dengan pendengaran kita berbeda jauh ya, tidak bisa dibandingkan. Dan Allah Maha melihat, kita juga makhluk sebagai makhluk bisa melihat, tapi berbeda melihatnya Allah dengan melihatnya kita ya. Seperti itu saudara dan saudara ya. Kata Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah ya. Laisa kamitslihi syai', dan tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun juga ya. Ini keimanan kita kepada Allah, yaitu kita meyakini Allah Rabb kita ya. Kemudian konsekuensinya kita harus beribadah kepada Allah, kemudian kita harus mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, hanya kepada Allah kita beribadah, dan kita meyakini bahwasannya Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk lemah, butuh pertolongan, butuh teman, butuh keluarga, ya butuh makan, butuh tidur dan seterusnya. Allah tidak butuh semua itu. Allah tidak butuh semua itu. Bahkan kita sebagai makhluk, hewan, binatang, ya, kemudian malaikat, bahkan nabi butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Demikian saudara salihah pelajaran kita terkait dengan al-imanu billah. Semoga menambah kecintaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semakin taat kepada Allah, semakin patuh kepada Allah, semakin dekat kepada Allah ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.